Ya, selalu mengucap syukur karena saya tadi ke kampung keluarga, saya disuruh Tuhan mendoakan keluarga dari saya. Keluarga saya kan banyak seberang. Jadi 3 keluarga itu saya cuma mendoakan dan suruh mereka percaya bahwa Tuhan ada. Ya, puji Tuhan, saya mereka respon dan mau didoakan, saya doakan 3 keluarga itu mereka sembuh. Jadi saya berbagi kesaksian bagaimana saya dulu belum mengenal dan mengenal Tuhan sesungguhnya. Jadi saya bilang sama keluarga bahwa hari-hari ini memang Tuhan mau menghadapkan kita, Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya itu jalan yang betul-betul keselamatan, yang membawa kita masuk surga. Siapa sih? Jadi saya buka kan tentang keluarga, pengarahan keluarga, bahwa mungkin dulu kalian mencari Tuhan, tapi saya membawa sini tentang Tuhan yang sesungguhnya. Ini yang menyelamatkan kita siapa sih? Jadi akhirnya keluarga bertanya, gimana tentang Tuhan yang kamu pelajari? Tuhan saya itu luar biasa. Jangan cuma sakit begini, sakit-sakit begini, orang mati dia bangkitkan. Jadi puji Tuhan, saya jelaskan sama keluarga bahwa kamu harus percaya bahwa Isa Yesus adalah Tuhan, jalan yang kebenaran. Jadi akhirnya keluarga saya, gimana caranya untuk mengenal Dia? Ya, jadi untuk mengenal Dia. Jadi saya bukakan, ceritakan bahwa di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada sampai sama dia kecuali Dia. Jadi saya bukakan lagi di Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Tuhan pilih kamu. Kenapa kamu telepon saya untuk datang doakan? Karena Tuhan sudah panggil kamu untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya, Allah yang membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi akhirnya keluarga respon, kami doakan dengan istri, sampai saya minta pengakuan, doa pengakuan, sampai mereka menangis, sampai saya juga menangis, luar biasa. Jadi Tuhan mengarahkan kepada keluarga bahwa firman Tuhan berkata bahwa satu orang yang bertobat seisi rumah Tuhan menangkan. Jadi saya selamatkan, maksudnya saya luar biasa, maksudnya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya di bulan 3 ini. Hari-hari ini memang saya dengan istri banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak juga saya masuk di menara doa segala bangsa. Bahkan saya bilang sama istri, kita mau andalkan siapa sih? Kita mau andalkan Tuhan. Apapun problem kita yang kita hadapi, baik masalah keuangan, masalah kecil, apa kita bersyukur aja. Tuhan masih memberi nafas. Bagaimana motivasi kita kepada Tuhan? Bagaimana intimidasi kita dengan Tuhan? Karena di Yohanes 4 ayat 24 bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran supaya Tuhan hadir dalam diri kita, supaya Tuhan betul-betul berakar dalam diri kita. Karena Tuhan bilang, firman Tuhan, kamu di dalam aku di dalam kamu. Kamu sudah di dalam aku. Tinggal kamu mempraktek bagaimana kuasa saya berikan. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan membela kita. Walaupun di kandang sirgala apapun, tetap Tuhan pelihara kita, tetap Tuhan jaga kita. Tidak mungkin Tuhan tidak membela kita. Yang penting motivasi kita kepada Tuhan. Bagaimana motivasi kita kepada Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa dalam hari ini saya bilang kepada Tuhan Engkau baik. Walaupun dalam problem, masalah keuangan, masalah penyakit, ekonomi, saya cuma mengucap syukur. Jadi saya kadang-kadang saya minta doa kepada Pak Ebro, Pak doakan saya. Karena pelayanan saya ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa kena sedap? Karena ini saya melayani keluarga saya, aduh, dan orang lebih tajam, silat lebih tajam perkataan, menusuk ke hati. Tapi saya mengucap syukur aja, saya mengasihi. Karena Tuhan bilang, aku sudah mengasihi kamu, kamu harus praktek kasih. Jadi Tuhan memberikan saya luar biasa tentang cara bagaimana murah hati, rendah hati, kasih. Di situ saya belajar bahwa Tuhan mengasihi kita, harus mengasihi juga. Tuhan bilang, kamu melayani saya, kamu juga melayani orang lain. Kamu melayani orang lain, kamu melayani saya. Kamu melayani istri, kamu melayani saya. Di situ saya belajar bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang. Kita harus melayani dengan tulus. Bukan kita melayani karena ada kemauan. Jadi di sini saya bersaksi bahwa Tuhan luar biasa. Saya dari larut dalam penyembahan, saya mendapatkan sesuatu bahwa Tuhan menuntun saya untuk selalu taat dan setia. Dan meresponi apa yang firman Tuhan. Baik hambanya, baik siapapun saya harus meresponi, harus melakukan, bukan cuma mendengar dan merenungkan, tapi harus saya praktek. Jadi itu aja kesaksian saya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, bahkan juga buat setiap kami Tuhan yang mendengar, yang menyaksikan
khotbah atau pelayanan ini, baik itu Zoom maupun lewat live streaming YouTube Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan lawat dan berkati, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan firman sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Jalan buntu dibukakan oleh Tuhan, sebab mujizat masih ada. Kami tetap percaya kuasa firman Tuhan sanggup mengubah segala kehidupan yang tidak baik menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini karena memang diminta oleh teman-teman dan oleh pengurus tentunya Ibu Ruth, ya Pak Servi minta tema. Aduh, saya senang doa gitu lah. Jadi giliran diminta tema, saya mau tidak mau harus memaksa pikiran saya gitu ya. Kasih tema, berdoa terus hampir 1 minggu. Tuhan, apa temanya? Ya, karena saya lahir dari doa, saudara. Di gereja lokal kami, ya saya di bawah Insinyur Niko Nyotora Harjo, gembala sidang kami, dan saya lahir di sana dari doa, saudara, lewat kesetiaan, saudara, dan tiba-tiba berjalan dengan waktu, saya dipercayakan menjadi gembala di salah satu lokasi Jakarta Timur yang terkenal dengan ya salah satu ya wilayah yang cukup perlu digumuli, dan saya ditaruh di sana dan puji Tuhan sudah 15 tahun terakhir saya dipercayakan menjadi gembala. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa malam ini kita pasti diberkati oleh Tuhan, sebab firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita dengar, apa yang kita nikmati pasti tertanam dalam kehidupan kita. Ada rema yang masuk dalam pikiran kita untuk mengubah kita. Tema khotbah saya malam ini adalah naik lebih tinggi lagi. Wow, naik lebih tinggi lagi. Waktu saya masih sekolah, saya ingat ada lagu lama, saudara. Dan waktu itu saya masih di gereja Protestan. Lagunya sederhana, mungkin banyak yang nggak tahu, tapi pasti ada yang tahu. Lagunya begini. Ke gunung tinggi, ku naik, 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 mencari damai. Pernah dengar lagu ini? Ke Tahu, Pak. curam, ku turun, 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 Mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapat juga kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Itu dia, saudara. Naik lebih tinggi. Tentunya untuk dapatkan apa, saudara? Nah itu. Kita naik lebih tinggi supaya kita dapatkan damai dari surga. Kita naik lebih tinggi supaya kita dapatkan berkat Tuhan. Kita naik lebih tinggi supaya kita dapat pewahyuan, saudara. Apalagi di menara, saudara. Dari tadi saya amati pujian-pujiannya, saudara. Pujian-pujiannya dahsyat, saudara. Thank you, bro, yang membawa kita dalam pujian penyembahan. Tuhan berkati. Wow, roh yang kuat dalam doa pujian penyembahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat menarik di dalam tema ini. Waktu saya mulai pelajari, sederhana saja dia katakan, kata naik itu artinya begini. Bergerak ke atas, naik lebih tinggi. Itu saja, saudara. Bergerak ke atas, dia nggak bilang bergerak ke bawah, saudara. Banyak bergerak, silakan. Tapi konteks ini, dia bilang naik, bergerak ke atas, lebih tinggi. Itu aja arti kata daripada naik. Kalau kita dengar kata naik,
Pasti saudara senang. Naik kelas. Wow, keren. Biar mungkin ada kelas, ya kelas amatir, kelas profesional, kelas berat. Apalagi naik tingkat. Enak dengarnya. Naik tahta. Enak dengarnya. Apalagi kalau naik gaji. Orang menurut bilang sadap sekali kalau naik gaji. Yang nggak enak juga, yang enak juga didengar kata naik banding. Wow, saudara tahu? Sekarang ini kita sedang naik banding kepada Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang berat menjadi nggak berat, yang susah menjadi nggak susah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi bahasa kerennya sekarang naik level. Cia, anak-anak muda suka bilang, lo nggak level sama gua. Gitu kira-kira anak-anak muda. Tapi kita sekarang naik level, saudara. Naik tingkat. Yang nggak enak didengar, saudara. Orang mana bilang, kalau nggak bikin naik darah. Nah, dengar naik darah? Yang nggak enak itu. Anak bikin naik darah. Suami bikin naik darah. Istri bikin naik darah. Untung kita semua darahnya normal, saudara. Kalau terlalu tinggi sedikit, satu kata, bahaya. Yang enak lagi kalau kita dengar naik down. Ya, ada yang masukin ke chatting, saudara. Naik down. Saya nggak ngerti naik down apa, saudara ya. Sebenarnya itu poin, tapi saya nggak mau bahas. Karena saya nggak ngerti naik down apa. Saya kira, pokoknya hebat deh, pokoknya luar biasa. Kata naik ini, saudara. Makanya, saudara, kita perlu naik. Naik tinggi lagi. Naik level lagi. Supaya kita menjadi orang yang hebat. Supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Itu baru keren. Katakan sama saya 1, 2, 3. Itu baru keren. Itu baru keren. Nah, naik lebih tinggi artinya meninggalkan zona nyaman kita. Jangan mau yang biasa. Jadi penyembah-penyembah yang hebat. Jadi pendoa-pendoa yang hebat, bukan yang biasa-biasa. Makanya saudara lewat menara ini, saya mau katakan, apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Wow. Kata naik, artinya lebih dalam lagi adalah kita naik, dipromosikan oleh Tuhan. Pak, kenapa dipromosikan oleh Tuhan? Kenapa lari ke sana? Saya buktikan. Saya suka dengar begini. Kalau Tuhan yang mengangkat kita. Masih ingat? Kalau Tuhan yang meninggikan kita. Wow. Pernah dengar itu? Tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan. Wih, keren, saudara. Biar orang menghambat kita. Biar orang berusaha memutuskan karir kita. Jenjang kita. Dihalangi oleh siapapun juga. Wow, keren. Tapi sering muncul satu kata. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat. Waduh, nggak tahan dengarnya, saudara. Ada kelanjutannya, saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang dapat menurunkannya. Sebab itu, mari kita punya pandangan dan pikiran yang sama. Kita naik level lebih tinggi lagi. Karena itu adalah tuntutan buat kita. Bahkan gereja-gereja karismatik berkata,
Kenapa kita harus naik? Harus naik lebih tinggi lagi. Karena Tuhan sudah mau datang. Nah, itu kira-kira. Karena Tuhan sudah mau datang. Rohani kita perlu naik. Kualitas rohani kita. Integritas kita. Dalam melayani Tuhan. Kita harus jaga dan pelihara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, dua hal saja. Dua hal saja. Bagaimana supaya kita naik lebih tinggi lagi? Dua hal. Tolong doain saya, jangan sampai saya kebablasan, saudara. Karena saya pendoa, terus disuruh khotbah, saudara. Kadang-kala lupa. Saya sebenarnya lebih senang berdoa, saudara. Wah, lama saya kalau berdoa. Jangan sampai khotbah saya ini terbawa seperti saya berdoa. Soalnya saya dulu penjaga menara, kepala menara doa, saudara. Jadi kami doa bisa 6 jam dalam satu sesi. Jangan saudara berpikir, Pak, doa apa aja di 6 jam itu. Sesi kami jam 6 pagi sampai jam 12 ke 6 lagi, 6 lagi ke 24, 24 ke 6 pagi lagi. Saya salah satu kepala menaranya. Dan saya sebagai penanggung jawab harus ikut, kadang-kala 12 jam saya ikut. Jadi tolong doain saya. Kalau perlu ditengking, darah Yesus, kacaukan pikiran yang satu ini. Saudaraku, saya merasa makin hebat. Karena ada di tengah-tengah hamba Tuhan yang hebat. Saya pun, maaf ya, pakai bahasa yang agak keren sedikit. Meresap urapan dari bapak-bapak semua, gembala, ibu gembala, dan pendoa-pendoa. Karena saya merasa, saya ada di tengah-tengah orang yang hebat. Maka saya akan lebih hebat lagi. Nah, dua hal saja. Bagaimana supaya kita naik tingkat? Yang pertama, Amsal 4 ayat 23. Mungkin bisa dibantu. Amsal 4 ayat 23 dia berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Poin yang pertama, saudara, menjaga kehidupan kita. Kata ini mengusik, saudara. Kalau saudara amati Amsal ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Saya melihat wajah-wajah di layar ini, saudara, hamba-hamba Tuhan yang hebat, punya wajah-wajah kehidupan semua. Bukan wajah-wajah yang suram, saudara. Saya lihat hebat semua, saudara. Boleh angkat keningnya, angkat dikit-dikit begini. Keningnya, wah, itu dia. Amin, amin. Masih ada kehidupan, saudara. Saudara bisa bayangkan hanya dengan satu perkara mempengaruhi hidup dan matinya kita. Sekali lagi, hanya dengan satu hal mempengaruhi hidup dan matinya kita, atau menentukan masuknya ke surga kita atau enggak. Pak, yang kita jaga itu apa? Kadangkala Alkitab ini suka bercanda menurut saya. Jagalah hatimu. Banyak orang, saudara, khotbahnya hebat, di mimbar hebat, melayani hebat, tapi nggak bisa jaga hati, saudara. Maksudnya apa? Jadi gampangan, kayak anak gampangan, saudara. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang putus asa, saudara. Gampang marah. Bahkan kadangkala, saudara, hatinya sampai panas. Karena mungkin merasa diceritakan tentang kehidupan kita. Merasa terganggu hati kita. Saudara,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau sudah ada kehidupan, kalau kita sudah jaga hidup ini, dan ada label kehidupan, saudara, engkau orang paling hebat di dunia ini. Satu hal, kita mau jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sedikit saja, saya minta bantu di Matius 15 ayat 20 dan 21. Matius 15 ayat 20 dan 21. Di situ saya cerita saja. Mungkin teman-teman bisa lihat. Saya cerita begini. Ayat ini bilang begini. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang kita makan, habis makan, ini Alkitab yang bilang, kita buang. Buang di jamban. Jelas kalau nggak salah di ayat itu. Dan makanan ternyata itu nggak menajiskan orang. Apalagi kena orang Manado. Semua yang terbang dia makan. Hanya pesawat saja yang nggak bisa, itu pun karena besi. Mulai dari kelelawar, burung, dan segala macam. Dia makan. Itu orang Manado. Kenapa saya tahu? Iya, saya pernah alami. Semua yang merayap, saudara, ular, piton, atau apapun itu, dimakan. Hanya kereta api aja yang nggak bisa dimakan, itu pun karena besi. Semua yang di laut dimakan, saudara. Hanya satu yang nggak bisa dimakan, kapal selam, saudara. Mau makan babi rica, B1, B2, dan segala macam, yang dari Medan, Lomok-Lomok, atau apapun juga, yang dari Solo, Jawa Tengah, rica-rica, atau segala macam itu, tidak menajiskan. Tapi lihat di ayat 20 dan 21. Tapi yang menajiskan, apa yang keluar dari hatimu. Karena dari dalam hati, perhatikan ayat ini, saya nggak lihat, saya berharap ada di layar. Dia bilang begini, karena dari pikiran, dari dalam hatimu, perhatikan, dari dalam hatimu, ini saya bilang, kadang-kadang Alkitab ini memang jauh dan terlalu sulit untuk diselami. Kalau pikiran apa? Ada di mana? Di sini kan? Tapi lihat, saudara. Dia katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran. Dari hati timbul segala, kok pikiran ya? Ini pikiran. Tapi dia bilang, timbul dari dalam hati, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Sudah, balikin di burut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya cerita. Kenapa begitu penting menjaga hati? Di dalam ayat selanjutnya dia bilang, tapi apa yang keluar dari dalam hati itu yang menajiskan. Artinya, kalau ngomongan kita, maaf ya, maaf, sampai orang lain terluka, ada yang salah dengan hidup kita. Ada orang, saudara, dia ngomong begini, dia sampai orang lain cerita, bapak ini, ibu ini, kalau ngomong singkat, padat, jelas, dan mematikan. Saudara. Jadi kalau dia ngomong itu, saudara, tapi di sini nggak ada. Di antara kita, karena kita hamba Tuhan semua. Pendoa yang hebat, yang selalu dekat di hati Tuhan. Yang selalu mengerti pikiran Tuhan. Saudara, saya buktikan. Di dalam
1 Samuel 16. Saya cerita aja ayat ini. 1 Samuel 16, Tuhan mau pilih satu orang. Samuel dan Isai di situ. Tentunya Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel datang kepada Isai, bilang, sebab saya mau pilih salah satu anaknya untuk menjadi raja. Singkat cerita, saudara, dia datang kepada Samuel. Samuel datang kepada Isai. Tok, 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 mungkin ngetuk. Dan tiba-tiba, saudara, dia tanya, ada apa Samuel? Samuel datang dengan jelas. Tuhan berbicara kepada saya bahwa ada salah satu dari antara anakmu akan dipilih menjadi raja. Hebat bukan? Adakah anak-anakmu itu? Lewat. Yang pertama yang lewat adalah Eliab. Yang kedua yang lewat Abinadab. Yang ketiga yang lewat adalah Syama. Tapi enggak ada satupun yang dipilih Tuhan. Singkat cerita, Samuel bertanya kepada Isai, masih adakah anakmu? Dia bilang begini, ada. Wow, ada. Di mana? Sedang mengembalakan apa? Kambing domba. Siapa namanya? Daud. Dan Alkitab berkata, panggil dia. Dan dipanggil, saudara. Dan dia datang. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Samuel. Itu dia, urapilah dia. Dalam cerita itu, saudara, Alkitab berkata, maka Samuel mengambil tabung tanduk yang terbuat, yang berisi minyak, itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tapi sebelumnya ada cerita begini. Kamu melihat tampan. Kamu melihat apa yang kamu bisa lihat. Dalam ayat itu berkata begini. Tapi Tuhan melihat hati. Saudara tahu kenapa Tuhan mendapati Daud? Karena Daud itu adalah orang yang selalu menjaga hati. Orang yang selalu menjaga hati adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya ada lagu. Masih ingat nggak lagunya Daud? Mungkin waktu dia menjaga kambing domba, dia hanya dengan satu ceracap, kira-kira begitu. Mungkin dia nyanyi begini. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Masih ingat, saudara? Wah, mungkin dengan kecapinya itu yang lucu. Dan Alkitab bilang dia datang kemerah-merahan, saudara. Kayak saya saat ini. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Kira-kira sama begitu. Ya, keturunan Yahudi. Kira-kira begitu, saudara. Dan Daud bilang, ya, setelah Daud diurapi. Saudara tahu, setelah diurapi, memang nggak lama, saudara. Sekali lagi, tidak lama. Di dalam versi yang lain, dia cuma bilang, 20 tahun kemudian, setelah diurapi, baru dia menjadi raja. Saudara, malam ini mungkin kita sudah 19 tahun yang lalu, lewat sekian bulan. Sudah mau genap mungkin 20 tahun. Kita sudah diurapi bertahun-tahun yang lalu. Hanya orang yang bisa menjaga hati yang akan naik tinggi, menjadi raja seperti Daud, menjadi pemimpin seperti Daud. Yang kedua, yang terakhir, puji Tuhan, kalau di Manado, kalau pendeta sudah bilang yang terakhir, dulu jemaat langsung senang, saudara. Bahkan ada yang nyeletuk dari belakang. Iyo, semua makan ini Pak Pendeta, so lapar. Oh, darah Yesus. Memang orang Manado semua memang keras kepala ini. Nah, bahkan ada ibu-ibu yang bilang, kabar baik bagi kami Pak Pendeta. Oh, darah Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara, saya sudah bilang dari awal, tolong doain saya kalau perlu, saudara.
Doain supaya jangan sampai saya lewat. Ya nanti saudara nggak undang lagi saya. Saya sih udah mulai rasa berat ini. Kayaknya sudah mulai ada tengking saya dari belakang. Darah Yesus. Kacaukan Pak Pendeta Servi. Enggak. Saya berharap saudara semua aman-aman. Baik-baik, hebat dan luar biasa. Yang terakhir, yang kedua. Filipi 3 ayat 13. Dia bilang begini. Paulus bilang begini. Dia bilang, coba bisa bantu? Yang kedua ini nggak panjang, saudara. Dia bilang, ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Nah, sudah bisa? Di screen? Nah, kalau enggak, nah ayatnya bilang begini. Apa yang aku dapat? Dia katakan begitu. Aku merasa aku tidak menangkapnya. Wow. Tapi yang aku lakukan adalah aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudaraku, untuk naik lebih tinggi lagi. Poin yang pertama tadi menjaga hati. Poin yang kedua, melupakan masa lalu kita. Saudara, nggak ada orang yang hebat tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya mungkin sekarang banyak orang kaya raya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tapi saya sih belum dengar yang bagaimana gitu, yang kaya raya bagaimana. Ada orang yang misalnya lagi duduk dalam jabatan tertinggi, misalnya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Jalannya itu selalu ada onak dan durinya. Enggak gampang. Baik itu mungkin menyenangkan kita, mungkin merasa saya dulu hebat, merasa dulu saya diberkati, merasa dulu saya dihormati. Saya mau bilang hari ini, kalau kita menaik tingkat, lupakan masa lalu kita. Jangankan yang baik, udah lupa. Tulis aja, catat menjadi sejarah dalam hidup kita. Apalagi yang harus kita lupakan, saudara, yang terpenting di dalam hidup kita adalah melupakan masa lalu kita. Artinya apa? Mungkin kita pernah kepahitan. Saudara pernah rasa kepahitan? Mungkin kita pernah putus asa. Mungkin kita pernah kecewa. Saudara pernah rasa kecewa di sini? Pernah yang ada rasa kecewa? Boleh angkat tangan? Atau saya lihat sih wajah-wajah di sini kayaknya nggak pernah kecewa ya. Saya lihat bagus-bagus semua. Nggak pernah. Saya lihat wajah-wajah juga kayaknya nggak pernah tersakiti semua. Saya lihat karena mungkin sudah sering di dalam hadirat Tuhan. Jadi memang gagah-gagah semua. Ya. Lupakan hal-hal. Ada orang, saudara, hidup di zaman ini tapi pola pikirnya masa lalu. Nehi, saudara. Jangan pernah mimpi, saudara, kalau mau maju, apalagi naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Yang ada kalau menghadapi masalah, dulu saya emang kenapa? Dulu saya banyak uang. Mestinya sekarang lebih banyak kan? Kenapa? Setelah ikut Tuhan berkurang atau terkuras? Saya mau kasih satu kata profetik dalam hidup saudara malam ini. Ingat kata-kata ini. Saya mau beritahu begini. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu gembala. Maaf. Tuhan juga nggak mau kita melayani dia dengan gratis, saudara. Maaf. Dia nggak mau kita layani dia dan melayani dia dengan gratis. Nggak mau, saudara. Ada waktunya Tuhan akan membalas setiap upahnya kita. Sekali lagi, yang kita lakukan ini doa, menara doa ini
pengorbanan yang kita lakukan selama ini, doa pujian penyembahan yang kita lakukan selama ini, apalagi saya melihat jadwalnya banyak sekali. Wow, saya mau beritahu, Tuhan juga nggak mau, saudara, kita melayani dia dengan gratis, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara malam ini, ada waktunya kita akan menerima balasan dari Tuhan. Sebab apa yang dia bilang, apa yang kau tabur, itu yang engkau akan tuai. Saya melihat kok wajahnya kayaknya makin tegang semua. Saya sudah mau akhiri, saudara. Saya sudah mau akhiri. Ya. Jadi saudara, lupakanlah masa-masa lalu kita. Kepahitanlah, kebencianlah, merasa disaingi. Saya kalau mau pilih, saudara, tolong. Lebih baik kita pulang Manado, pergi bertani, urus cingke. Ketahuan, urus kelapa. Cuman ya memang Tuhan nggak mau begitu. Saya dulu, saudara, sudah dibawa om saya ke kantor wali kota Manado. Mungkin Bro Heri tahu. Pada zaman NH Eman. Karena om saya kepala perekonomian wali kota Manado. Zaman itu. Saya sudah ditaruh, sudah duduk begini, dan dia bilang, ini meja kamu. Saya malah kabur, saudara. Saya pergi ke kebun, tanam cengkeh dan kelapa. Dan sampai hari ini saya bisa melihat hasilnya, saudara. Ya mungkin waktu itu, ya saya belum pas dapat itu. Tapi mungkin, bukan mungkin, tapi Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa. Hari ini, maaf, kalau label saya pendeta, saya cuma katakan mujizat yang terbesar yang Tuhan taruh. Dan saya tahu, saya melayani ini pun, Tuhan nggak mau kita melayani dia dengan gratis. Satu saat, dia cuma senyum. Apalagi dia batuk. Berkat pasti datang, saudara. Apalagi Tuhan angkat tangan. Datang, saudara. Karena apa? Kita melayani bukan gratis, saudara. Tuhan nggak mau gratis, saudara. Karena semua Tuhan sudah lakukan semua. Oleh sebab itu, ada waktunya. Apa yang kita lakukan selama ini, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Maka satu ketika, kita akan menuai. Lupakan masa lalu kita, apalagi menghambat kehidupan rohani kita, dan menghambat pelayanan kita, dan menghambat kita untuk naik terbang tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengurapi kami. Kami rindu, kami naik lebih tinggi lagi. Sebab itu berikan hati kami. Hati yang benar-benar mengasihi Engkau. Jaga hati kami. Supaya kami memiliki kehidupan yang nyata. Dari hari ke hari. Kehidupan itu menyertai kehidupan langkah-langkah kami. Dan Engkau ajarkan kepada kami. Itu kami melupakan masa lalu kami. Melupakan masa lalu kami. Yang mungkin saja menghambat kehidupan rohani kami sampai hari ini. Kami melupakan kepahitan kami. Amarah kami. Yang mungkin merasa kami disaingi. Yang merasa kami disakiti dan tidak dihargai. Kami buang semua. Supaya kami lihat Tuhan mengangkat kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.